Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Saputra dari kelas K5. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya lah saya dapat menyelesaikan pembuatan video pengantar teknologi informasi. Dalam video ini saya akan menjawab dengan menjelaskan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Tapi sebelum memulai pelajaran, kita memulai dengan membaca doa pelajaran, yaitu raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasuluh nabi rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kita lanjut ke doa berikutnya, yaitu rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah, ini dia dan penjelasan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah payung besar terminologi yang mencakup separuh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Sedangkan untuk perkembangan teknologinya, yaitu masyarakat yang menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs serta media komunikasi sosial, dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Kemajuan teknologi ini membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi awal pada tahun 1940 hingga 1959. Elektronik numerik, integrator, and kalkulator merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Lanjut ke generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Pada tahun penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor adalah sebuah alat elektronik yang kecil yang berfungsi untuk memindahkan isyarat-isyarat elektrik. Generasi ini diantaranya unit 3 dan unit SS80, SS90 dan 1107. Lanjut ke generasi ketiga. Tahun 1964 hingga 1970. Integrated circuit menjadi ciri utama karena mulai digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. Contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM S360. Komputer generasi keempat dari 1970 hingga 1980. IC pada generasi keempat ini lebih kompleks dan terintegrasi. Kemudian terakhir yaitu generasi kelima dari 1980 hingga sekarang.
Teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan proses triliunan operasi produksi sementara teknologi. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan alat-alat input, alat-alat proses, dan alat output, dan sebutkan contohnya masing-masing. A. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah dalam komputer. Contoh dari alat input yaitu keyboard, mouse, scanner, joystick. Kemudian alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengelola data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contoh dari alat proses yaitu prosesor. Kemudian alat output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Contoh dari alat output yaitu monitor, printer, dan speaker, dan proyektor. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan media penyimpanan dan sebutkan contohnya. Media penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital, baik dalam bentuk dokumen, suara, gambar, video, dan lain-lain. Contoh hard disk, contohnya hard disk, floppy disk drive, zip drive, memory card, use. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan software? Jelaskan pembagian atau penggolongannya beserta contohnya. Software adalah data yang diprogram sedemikian rupa yang dibuat sesuai kebutuhan dan disimpan pada hard disk komputer. Tidak memiliki bentuk fisik dan bersifat abstrak namun nyata adanya. Pembagiannya itu pertama, sistem operasi atau operating system merupakan salah satu software yang berfungsi untuk menghubungkan hardware dengan software lainnya. Software ini berada pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer yang melakukan operasi-operasi dasar pada sistem komputer. Contoh sistem operasi Linux, Microsoft Windows, Unix. B. Aplikasi atau application, suatu software yang dibuat dengan bahasa pemrograman untuk tujuan tertentu. Biasanya software ini disebut aplikasi siap pakai. Contoh aplikasi yaitu pengelola angka seperti Microsoft Excel, pengelola gambar seperti Corel Draw, pengelola data seperti Microsoft Access, pengelola kata seperti Microsoft Word. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan data? Apa perbedaan data dan informasi? Data adalah segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan internet? Bagaimana cara pencarian efektif di internet dengan Google? Internet adalah sebuah jaringan komputer yang dapat berfungsi untuk menghubungkan antar media elektronik dengan cepat menggunakan jaringan komunikasi. Cara pencarian. 1. Pastikan perangkat Anda terkoneksi dengan internet. 2. Kemudian buka aplikasi Google. 3. Kemudian masukkan kata kunci informasi yang ingin dicari. Kemudian tekan enter atau klik pencarian. 4. Kemudian Anda pilih salah satu website, kemudian klik website tersebut untuk masuk. 5. Kemudian Anda dapat menyimpan halaman website atau mengcopy isi dari website tersebut.
Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.